Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami siap terima firman Tuhan. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya membagikan tentang percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Amin. Percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Amin. Haleluya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita doakan, bahkan apa yang kita pikirkan. Nah, ayat ini menarik untuk kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena ini menjadi ayat yang kalau kita tidak memahami kebenaran ayat ini bisa membuat kita kecewa, bisa membuat anak-anak Tuhan merasa firman Tuhan ini kok nggak digenapi, firman Tuhan ini kok tidak sesuai gitu ya. Saya ngalami waktu saya bertobat, saya pertama kali bertobat SMA kelas 2 di Surabaya. Ayat ini datang, ayat ini muncul gitu ya. Saya baca, ayat ini. Nah, terus hari itu saya kepingin punya sepeda motor, Bapak Saudara. Ya, pengen punya sepeda motor. Saya berdoa, ya bekas-bekas tak apa-apa. Tapi dalam hati, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Siapa tahu, minta bekas, minta second gitu ya. Yang datang baru, wah, yang datang yang keluar dari dealer gitu. Siapa tahu, enggak apa-apa Tuhan, bekas-bekas. Dalam hati mikirnya, sopo ngerti untuk sing anyar gitu kan. Siapa tahu dapat yang baru. Wah, puji Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara. Haleluya, dapat yang second Bapak Ibu Saudara. Nah, kok gini ya? Gitu. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang ayat ini? Ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin berkata bahwa wah, ini jaminan Tuhan melakukan perkara yang besar. Gitu. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa dalam doa kita, bahkan dalam pikiran kita. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan pelajari secara utuh apa yang sebenarnya ayat ini ada. Ya. Ayat ini muncul bukan dia tidak berdiri sendirian. Ya, ayat ini muncul dia ada di sekali. Ya. Lihat tangan saya, bentuk saya gini langsung aja ya. Oke. Nah, ternyata ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari. Ini merupakan rangkaian dari doa Rasul Paulus, ya, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar sama-sama. Mari. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya lupa memberikan warna yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu kebenaran begini. Aku berdoa dalam doa Paulus, doanya Paulus apa? Roh Kudus dalam segala kekayaan kemuliaannya itu meneguhkan apa yang kita imani. Apa yang kita imani? Supaya Kristus itu diam di dalam hatimu. Kadang-kadang saya begini, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bagaimana kita melibatkan Roh Kudus untuk menuntun iman kita. Amin. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diutus. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan bilang begini, sebelum Tuhan Yesus mati, bilang begini, lebih baik aku kembali. Karena kalau nggak kembali, penolong itu nggak datang. Siapa itu penolong? Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu. Parakletos, dipakai kata parakletos. Parakletos itu gambarnya begini, orang yang mendampingi. Seseorang yang mau berpergian, zaman dahulu kan belum ada pesawat, belum ada mobil, masih naik onta, ada kuda dan jalan kaki. Nah, ada parakletos. Parakletos itu orang yang mendampingi. Dia orang yang terlatih, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada perampok, dia akan maju melindungi. Kayak bodyguard itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, parakletos itu menyertai. Lebih baik Roh Kudus, lebih baik aku kembali kepada Bapa supaya Roh Kudus itu datang. Ya. Nah,
Datang untuk apa? Membangun atau menuntun iman kita, Bapak Saudara. Nah, saya katakan begini, sehingga oleh imanmu Kristus itu diam di dalam hatimu. Ya, pertanyaan saya begini, iman yang seperti apa yang harus kita bangun? Pak, saya sudah punya iman. Saya berdoa waktu lalu saya sakit disembuhkan gitu ya. Saya berdoa Tuhan tolong pekerjaan saya. Oh Tuhan tolong pekerjaan saya. Iman yang seperti apa lagi? Nah, kita akan belajar Bapak Saudara. Iman yang apa yang Rasul Paulus sedang ingin bangun kepada jemaat di Efesus. Supaya begini, ayat yang Paulus katakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, itu punya dasar yang kuat untuk kita memahami kebenaran firman Allah, ya. Nah, saya ingin kita belajar dari satu kisah yaitu Yohanes 11 ayat 40 Yohanes 11 1:44, tapi beberapa ayat saja yang saya kurung. Jangan kita baca sama-sama dari slide saya. Silakan Bapak buka bersama-sama dalam Alkitab Bapak Saudara. Saya akan berikan contoh bagaimana iman, apa tujuan Tuhan. Bagaimana yang Rasul Paulus tadi katakan. Ya, saya berikan gambarannya di sini Bapak Saudara. Yohanes 11 ayat 1:44 itu tentang kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Ya, ayat yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6 aja kita baca. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, jadi ketika Lazarus yang dikasihi Tuhan itu sakit, ada orang yang diutus pergi ke Yesus. Guru, murid yang kau kasihi, yang dikasihi Tuhan loh ya, bisa sakit Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara kalau sakit jangan bilang Tuhan benci loh. Lazarus yang dikasihi Tuhan aja bisa sakit. Nah, yang dikasihi Tuhan sakit. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia sengaja tinggal. Wah, enggak enak Bapak Saudara. Tuhan sengaja, atau boleh katakan gini, Tuhan membiarkan ben loro yolah, gitu. Orang Pati bilang gitu ya. Orang Pati pakai lah. Loro yolah gitu ya. Kalau orang Surabaya jarno ae gitu. Wis loro ya jarno ae gitu. Dia sengaja tinggal Bapak Saudara. Ya. Bukankah kita sempat ngalami kayak gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya punya sakit bukan sakit bawaan nih, sakit karena waktu anak saya yang kedua itu masih umur 3 atau 4 tahun, masih lucu-lucunya ya. Yang cewek, yang anak kedua. Saya mainan sama dia waktu masih di Surabaya, lalu papa jatuh. Saya menjatuhkan diri di sofa, ya empuk, enggak apa-apa. Tapi Bapak bisa nyek gitu, mateng aku Tuhan. Boyok Bapak bisa. Wah, itu menderita. Saya berapa hari tiduran aja, angkat kaki satu aja enggak bisa. Saya kalau balik badan saya manggil istri saya, tolong ya, aku gegerku panas. Balik ya, 1, 2, 3 dibalik nemput. Wah, dan ini menahun Bapak Ibu Saudara. Saya ngalami mujizat beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba saya waktu kumat, tiba-tiba ketika saya menyembah sembuh. Berapa bulan lalu kambuh lagi Bapak Ibu Saudara. Selama kambuh lagi. Kok sakit sih Tuhan? Kok loroneh sih Tuhan? Ia sengaja membiarkan kamu kesakitan. Kok enak ya? Kok gak enak ya? Nah, Alkitab katakan Tuhan sengaja. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-14, 15. Nah, mulai. Oke. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kenapa? Karena Yesus pakai perumpamaan dengan murid-muridnya. Ayat-ayat yang di atas, ayat 11 dan sebagainya. Lazarus saudara kita sedang tidur. Mereka, oleh tidur ya dibangun wae. Wah, gak mudeng orang-orang ini. Yesus ngomong Lazarus sudah mati. Ayat 15, dengar ini baik-baik. Ini penekanan saya di beberapa ayat ini, mulai ayat 15. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Bagi siapa? Mu itu siapa? Orang-orang yang ada di sekitar Yesus hari itu. Loh, apa hubungannya? Lihat ini Bapak Saudara. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, supaya sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu belajar apa? Lihat, Yesus punya tujuan
dengan segala situasi yang diizinkan datang dalam hidup kita. Oke? Yang pertama, dikatakan supaya kamu belajar percaya. Lanjut Bapak Ibu. Ayat yang ke 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 42. Aku tahu bahwa engkau, ini Yesus katakan doa kepada Bapaknya. Ya, ngomong sama Bapak di sorga. Dalam doa Yesus begini ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka apa? Percaya. Kisah Lazarus yang ditonjolkan Yesus bukan kebangkitan Lazarus. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Bukan kebangkitan yang ditonjolkan. Yesus 3 kali ngomong. Ya, yang pertama tadi lebih baik supaya kamu belajar percaya. Yang kedua, bukan kau katakan kalau kamu percaya. Ulangi lagi yang ketiga. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Iman bagaimana yang harus kita bangun? Bukan iman membuat mujizat. Bukan iman yang membuat kita diberkati. Halo Bapak Saudara? Amin. Saya mau tekankan ini. Jangan jadi anak Tuhan pemburu berkat, pemburu mujizat. Karena mujizat itu tidak sepenuhnya membangun iman kita. Halo? Di mana orang-orang ketika Yesus mati? Di mana orang-orang yang mengalami mujizat? Yang orang mati dibangkitkan. Tidak satu orang pun yang membela Yesus. Aku lumpuh 38 tahun. Aku jalan karena Yesus. Yang diomongin oleh ahli Taurat itu bohong semua. Dia anak Allah. Anakku sudah mati, lalu bangkit. Di mana mereka? Tidak ada satu orang pun yang membela Yesus ketika Yesus sedang diadili. Anggap mujizat, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, tidak akan pernah tidak selamanya membangun iman kita. Temporer saja. Betul enggak? Bapak ngalami mujizat, senangnya kapan? Waktu ngalami mujizat. Setelah itu malah lali. Aku mujizat yuk, kapan yuk? Kok lali ya? Waduh, mateng. Tuhan sudah di tengah-tengah kita lah, diketek langsung. Oh, nah. Ya, ya, apa? Yesus tidak menonjolkan kebangkitannya Lazarus. Lihat ini Lazarus, sudah 4 hari mati loh. Lihat, dia bangkit. Lihat, 3 kali katakan supaya kamu belajar percaya. Percaya kepada siapa? Yesus, bukan mujizatnya. Amin. Amin, Bapak Saudara. Iman yang seperti apa yang kita akan bangun, Bapak Saudara? Iman ketika Yesus, iman bahwa Yesus itu Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan izinkan saya mengalami sakit cukup lama, cukup 3 bulan. Saya harus pakai korset terus, Bapak Ibu. Ya, saya udah bayangin, aduh, mateng aku. Kambuhnya itu simple. Waktu ada acara di Solo, acara lamarannya keponakan di Solo, saya dipanggil kakak, saya berdirinya kaget. Oh iya kaget, langsung celeng gitu. Wih, udah kambuh wis. Minggunya khotbah di Magelang, waduh, nggak bisa konsentrasi. Sakitnya luar biasa. Sampai saya merasa bersalah, aduh Tuhan mateng, gak bisa khotbah. Aduh, sudah sakit semalam gak bisa tidur. Ya, sakitnya luar biasa. Tuhan izinkan sakit. Kenapa? Saya diuji untuk belajar percaya. Sampai kan saya bilang gini, Tuhan, kalaupun saya selamanya pakai korset, gak apa-apa. Satu, wetengku ketok cilik. Itu, bukan itu, Mas. Sekalipun selamanya saya pakai korset, gak apa-apa, Tuhan. Yang penting gini, saya tetap melayani Tuhan dan kontak Tuhan saya. Amin. Amin. Ya. Kita nggak bisa lagi dengan Tuhan kayak gini. Kalau engkau Tuhan, engkau sembuhkan aku.
Itu mungkin panggilan awal Bapak Ibu Saudara. Panggilan awal kita terima Yesus, Tuhan lakukan buat kita. Bukan Tuhan mau nyogok kita, enggak. Tuhan ingin meletakkan dasarnya. Tapi dasar itu perlu dibangun kuat lagi. Ya, kalau bangunan pondasi enggak cuma satu batu tok, harus berbatu-batu dan dicampuri semuanya. Dasarnya harus kuat. Panggilan awal memang dengan mujizat bisa. Bisa panggilan awal, tapi selanjutnya harus beralih kepada pribadi yang membuat mujizat. Siapa namanya? Yesus. Amin. Saya mau buktikan lagi Bapak Saudara. Ya, nah ini. Ibrani pasal 11. Dituliskan. Ibrani kan sebelah sini kan terkenal dengan ayat tentang iman ya. Iman itu apa? Dasar, salah satu yang kita harapkan dan bukti dan bla 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 gitu ya. Tapi coba lihat orang-orang yang ngalamin yang ditulis adalah orang yang beriman itu. Habel telah melakukan. Lihat, apalagi Henok ia berkenan kepada Allah. Nuh dengan taat. Abraham taat lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat dan bla 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 seterusnya. Apalagi Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, dan sebagainya. Lihat, bukan karena mujizatnya. Dengar baik-baik. Bukan karena berkatnya. Tapi karena apa? Imannya membuat dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Imannya membuat dia gini, bertindak, berbicara, merespon dengan apa yang firman Tuhan. Bukan berkatnya. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca ayat 32 sampai 40. Keren ayat ini. Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 32 sampai 40 ya. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, yang memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa dan sebagainya. Ya, lanjut aja. Ayat yang ke 36. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ini dengan iman loh. Karena iman loh Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak melulu diberkati. Tadi ayat yang ke 33 itu kan yang heboh-heboh. Tapi ini yang gak enak. Ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Menderita kekurangan. Halo? Kalau ada hamba Tuhan yang katakan ikut Tuhan Yesus pasti diberkati. Pasti sogeh. Saya khawatir jangan-jangan orang itu hamba Tuhan tidak baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Loh, ini karena iman. Ada yang digergaji, kekurangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apakah kekurangan Bapak Ibu Saudara? Ekonomi yang goncang membuat iman Bapak Ibu Saudara juga dengan Tuhan juga ikut goncang? Halo? Halo? Kalau kekurangan, kalau ekonomi, kalau sakit penyakit membuat Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan Yesus itu menjadi goncang. Bapak Ibu Saudara belum berakar kuat dalam Yesus. Amin. Haleluya. Dengar ini ya. Lalu apa? Kesesakan dan siksaan. Dunia nggak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ya, dan semua tidak memperhatikan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Loh, Tuhan sudah janji sembuhkan kok malah sakit. Tuhan sudah janji memberkati lo kok malah aku dibujui, kok ditipu. Tuhan sudah janji melindungi lo kok malah aku tabrakan. Tuhan sudah janji akan menyertai lo, aku kok malah geger ambil nyonya aku kok malah mau cerai misalnya gitu. Apapun itu. Lihat. Ada banyak anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh yang mereka tidak ngalami. Bahkan kepada semua yang dijanjikan Tuhan. Lah, berarti
setuju lah. Berarti bohong lah firman Tuhan. Apakah demikian? Mari lanjutkan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40 menjadi poinnya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Amin. Ya, mereka semua nggak dapat yang dijanjikan karena Allah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Saya kembali ke konteksnya kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Bukan kayak saya tadi, kepingin motor second, siapa tahu untuk motor anyar. Kepingin Samsung, siapa tahu untuk Apple. Bukan sesederhana itu. Amin. Tapi kembali Bapak Saudara, dia akan melakukan. Yang pertama yang kita bangun apa? Iman kepada Yesus. Bukan kepada berkat. Bukan wujudnya. Amin. Amin. Kita harus berani berkata begini. Kalaupun aku melarat, aku tidak wedi. Yesus itu tetap Tuhan. Serius. Saya tidak melihat anak-anak Tuhan yang kekurangan. Mungkin nyaris kekurangan. Wah, nyaris kekurangan ya deg-degan Bapak Ibu Saudara. Ya, nyaris kekurangan itu deg-degan. Ya, enggak enak. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Saya esok bayar uang kuliah. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Piye Tuhan. Deg-degan, nyaris kekurangan. Saya pernah ngalami, nanti saya ceritakan ya Bapak Ibu. Ya. Kami pernah ngalami. Tapi sampai dengan hari ini kami sendiri ngalami Tuhan tidak pernah membuat kami kekurangan. Amin. Bapak Saudara, Pak, berarti boleh enggak berdoa? Kalau saya punya masalah berdoa, Tuhan selesaikan masalah saya. Iya. Bapak Saudara, Tuhan aku punya masalah, tolong ya Tuhan. Imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi gini, jangan dibalik. Dibaliknya begini ya Bapak Saudara. Wah Tuhan kok tidak tolong saya. Wah ya bisa. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, itu dibalik. Berarti kalau seperti itu, kita sedang melihat mujizatnya lebih besar daripada Tuhan. Oke? Kisah Lazarus mengajarkan kepada kita kebangkitan Lazarus dari antara orang mati sekalipun 4 hari sudah busuk, itu tidak ada apa-apanya dengan Yesus yang hadir tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Ya. Tuhan tidak membuat heboh kebangkitan Lazarus, sekali lagi saya katakan. Tapi Tuhan berdoa supaya mereka percaya kepada Yesus. Karena itu sulit buat orang Israel untuk melihat Yesus itu Tuhan. Ya, orang Israel sedang mencari mujizat. Oke? Nah, kesimpulan saya dari poin yang pertama ini, iman dan kekristenan lebih bertujuan supaya kita apa? Lebih mengenal atau semakin mengenal Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Semakin kenal Yesus Bapak Ibu. Saya satu kali waktu kami kena COVID kemarin bulan Juni, kami kena, saya, istri saya dan anak saya yang besar kena COVID. Anak saya 2, yang lainnya tidak kena COVID. Dan rumah kami tingkat, kami di atas, anak saya 2 di bawah. Nah, nyata anak saya yang pertama itu karena COVID dia tidak bisa kerjakan skripsinya sampai akhirnya sampai 1 bulan. Pasca COVID namanya apa? Long COVID. Ya. Long COVID itu membuat kami nggak bisa buat apa-apa. Termasuk anak saya pertama itu. Singkat cerita begini. Pengumpulan skripsinya tutup. Harus semester depan. Silakan ngulang, silakan mengumpulkan di semester depan. Berarti harus bayar. Harus bayar semester depannya itu Bapak Saudara. Ya, kurang lebih 1 sepeda motor second lah gitu ya. Vario second lah gitu. Vario 125 second lah, kurang lebih segitulah. Bapak tahu gambarannya lah ya. Saya bilang sama anak saya, "Oh, kalaupun papa punya duit,
daripada tak buat bayar satu semestermu tahun semester depan bu skripsi, lebih baik tak kayak beli sepeda motor buat kamu. Terus kerja, lupa, lah eman, 4 tahun kuliah, lah eman, ya apa kali duit? Jauh sebelum itu Bapak Ibu, jauh sebelum itu. Kami pernah 2 kali gak bisa bayar uang kuliah. Jauh sebelum COVID, jauh. Kami nggak tahu kalau kami kena COVID jauh sebelum COVID itu. Semester keberapa gitu ya. Kami pernah 2 kali nggak bisa bayar, deadline nggak bisa bayar. Kami buat surat kirim. Wow, puji Tuhan disetujui, dapat penundaan pembayaran, bukan dilunasi, keenakan dilunasi, penundaan pembayaran. Harusnya Maret misalnya gitu, jadi Juni, wah lumayan gitu kan. Tuhan, puji Tuhan bisa bayar. Lihat, 2 kali kayak gitu. Ternyata gini, Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa. Waktu dapat berita tidak bisa skripsi, tidak bisa harus tutup, harus semester depan. Saya bilang anak saya, Tuhan kasih hikmat, buat surat sama kampus. Pak, ndak bisa Pak, wes toh buat surat. Menerangkan dia kena COVID, lalu berikutnya begini, menerangkan kalau kami suruh bayar lagi semester depan, kami tidak punya dana. Kami dulu pernah, saya lupa semester berapa dan semester berapa, kami ini minta untuk ditunda pembayaran karena memang kami bukan kaya, tapi kami pas dana kami sudah, alokasi dana kami sudah kami rancangkan, kami tidak punya dana cadangan. Saya bilang, saya terus gitu. Semester sekian kami pernah, kamu tahu berapa bulan, 1 bulan atau 1 bulan ya, lebih 1 bulan, dapat email, Pak. Ya Pak, karena surat Anda dan karena kami sudah lihat benar apa yang pernah Anda kepada anak saya, pernah Anda buat surat mengenai penundaan itu. Kami memberikan waktu 1 bulan untuk mengumpulkan skripsi, tapi wisudanya ikut semester depan. Wah, selesai. Semesternya enggak bayar, sudah selesai, bayar sudah wisuda kemarin. Haleluya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Saya bertanya, kenapa sih Tuhan kok aku iso bayar iki opo? Waktu dulu enggak ada jawaban. Aduh, apa sih? Apa salah ya dulu masuk WM ya? Apa salah ya? Enggak tahu. Tapi saya tahu jawabannya. Mungkin Tuhan itu ngomong bengok-bengok dari surga, cuma saya yang budek loh. Wis delok naik kok gitu ya. Kok kena Covid? Apa meneh kena Covid? Gak ngerti ya Covid itu apa zaman dulu kan. Mungkin itu siapa kebengok saya yang enggak mudeng. Nah, Tuhan mau iman saya bertujuan apa? Semakin mengenal Kristus. Hari itu saya belajar Tuhanku, Tuhan untuk masa depan. Amin. Saya kenal Tuhan. Tuhan saya bukan Tuhan cuma hari ini, tapi Tuhan masa depan yang gak terlihat. Depan gak ketok, tapi dia Tuhan, dia yang menjamin masa depan. Amin. Gak ngomong tok, saya ngomong, saya ngalami Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Yang kedua. Nah, doa Paulus yang kedua ini begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Paulus berdoa, kamu tuh mesti belajar memahami, mengenal kasih Kristus. Pengetahuanmu yang hebat itu harus nggak ada apa-apanya dengan kasih Kristus. Kamu mesti belajar memahami kasih Kristus. Ya. Nah, sekarang gini, bagaimana kita dapat memahami dan mengenal kasih Kristus? Oke, saya mau kita jujur ya. Ya. Mas, apa mas namanya? Siapa? Kenny.
Mas Kenny saya tanya, Mas, Tuhan Yesus mengasihimu. Rasa sesuatu? Ah, enggak lah, mosok, ya biasa. Bentar ya, lu serius, Mas Fer aja enggak apa-apa. Terus mengasihimu, wah Tuhan terima kasih. Ngalami gitu enggak? Enggak selamanya. Saya ngalami gitu waktu pertama kali pendekatan sama yang baju hitam depan ini. Wah, waktu mulai ada bunga-bunga cinta dan waktu aku ngomong, I love you. Terus waktu dia bilang, I love you. Wah, itu maknya sobat Bu Zara. Kroso, kalau itu kroso nyesnya. Betul? Apalagi mulai pacaran lalu pegang tangan gitu. Wah, keren. Benar enggak Bapak Saudara? Tapi kalau mengenal kasih Kristus, halo. Ayo, coba yuk. Paulus ini ngomong serius loh Bapak Saudara. Kamu memahami dan mengenal betapa panjang, lebar, tinggi dalam kasih Kristus. Gimana? Saya ngalami kasih Kristus itu kayak gimana? Waktu berdoa, nggak selamanya. Yuk, ini satu. Di dalam kasih, saya temukan di 1 Yohanes pasal 4:18, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Ini Bapak Saudara. Nah, jika kita masih merasa takut, cemas, khawatir, apalagi bingung, sumpah, judek, karena masalah-masalah kita dengar, maka kita gagal memahami kasih Tuhan dalam bentuk pemeliharaannya, dalam bentuk perlindungannya, dalam bentuk penyertaannya. Amin. Amin. Nah, Bapak Saudara, saya mau ulangi ini. Bagaimana kita mengalami kasih Kristus? Bukan sesuatu yang merasa di sini. Tapi begini, terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Situasi ini membuat, aduh Tuhan terima kasih Tuhan Kau sudah sertai aku. Yang sederhana saja. Setiap kali kami pulang ke Pati, sampai di rumah, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan, perjalanan Pati, Surabaya, haleluya, Surabaya, Pati, terlindungi Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kasih Tuhan itu melingkupi semua aspek kehidupan kita. Kalau kita kenal kasih, kita tidak akan pernah mengalami ketakutan. Amin. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih itu melenyapkan kekhawatiran kita. Kasih itu menghancurkan segala bentuk kecemasan. Apa yang sedang terjadi hari ini. Kasih Kristus membuat kita tenang. Amin. Karena dia memelihara kita kok. Dia ada sama kita kok. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Situasi terburuk pun Tuhan ada. Saya punya buku Derita dan Air Mata tentang sosial kita yang di China. Saya baca buku itu ngeri. Wah, mereka bilang begini, kami senang kalau kami dianiaya. Mateng gon. Serius bukunya Derita dan Aniaya. Saya punya bukunya, saya baca. Kami senang kalau kami menderita. Karena kami bisa merasakan betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa buat kami. Enggak nalar. Tapi perhatikan baik-baik. Dari situ orang itu benar-benar menemukan kasih Kristus. Amin. Kemarin ada kartu kakak saya yang kena kanker. Setelah dia telepon, dia nangis. Cecangmu ya sayang ambil aku. Aku kayak sobe apa cecangmu. Cecang itu kakak ipar, panggilannya saya cecang. Cecangmu ya, sing ngepoki aku. Cecangmu ya, sing ngatusi aku dia nangis. Cecangmu luar biasa sayangnya. Ya, angkat Bapak Saudara. Waktu apa? Sakit. Bukan waktu dia jalan-jalan. Halo, hei. Ya, Paulus
bukan ketika Bapak Ibu diberkati. No. Bukan ketika doa Bapak Ibu dijawab. Ya, terima kasih. Tapi kasih yang lebih dalam itu kita menyadari setiap situasi Tuhan ada. Dan kasihnya nggak terbatas untuk melindungi, menyertai, memberkati, menolong, dan sebagainya. Amin. Yes. Wah, keren ya Tuhan kita ya. Paulus luar biasa ya mengungkapkannya. Mengalami kasih Kristus itu membuat kita tidak takut menghadapi intimidasi yang iblis yang bisa datang dalam pikiran maupun dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Amin. Enggak takut. Ya. Anak saya yang kecil satu kali, sekarang udah SMP kelas 3. Dia masih 2 atau 3 tahun. Sinyo, ITP. Belum TK ya? Oh, udah TK ya. 4 tahun lah. Sekali kena ITP. Idiopanik trombocitopenik purpura. Ya, itu autoimun. Nah, dia itu biru-biru semua. Wah, anaknya kesitnya luar biasa. Ya, kayak belut ditangkap merucut terus. Wah, kesitnya luar biasa anak itu. Wah, luar biasa. Wah, kok biru-biru kabeh gitu. Tak bawa ke dokter. Singkat cerita dokter bilang kena ITP. Trombositnya itu tinggal 11.000. Trombositnya 11.000. Normalnya itu batas minim bawah 150.000. Dia cuma 11.000. Kalau kita orang dewasa wis teler. Tapi karena ini anak ini aktif gitu. Sehingga kita harus masuk. Harus masuk rumah sakit periksa. Kami ke Surabaya. Tuhan tolong. Sampai satu kali ketika saya berdoa, Tuhan, kipi Tuhan anakku, Tuhan tolong. Datang nih pikiran, le anakmu mati. Kalau anakmu sampai tidak bisa jalan, piye? Ini pendito ngomong apa? Aduh, iya. Saya waktu masih pakai BBM, saya lihat. Tidak, bukan karena virus, karena faktor genetiknya. Maksud aku salah sih faktor genetik kami berdua gitu. Terus nggak ada obatnya. Yang penting anak ini sehat. Ngeli, sehat ini apa nih? Ya, vitamin dan sebagainya. Terus ini proses kesembuhannya 6 bulan sampai 2 tahun. Harus dijaga, real anak ini seseorang baru dikatakan sembuh dari autoimun. Orang Surabaya begitu baca gitu, mbok, bukan nyeluk boe, bukan. Datang nih. Kalau anakmu mati gimana? Kalau kamu harus terus riwa-riwi Surabaya pati gimana? Kamu siapin dana berapa buat anakmu? Duit dari mana? Ya, duit dari mana? Pelayananmu gimana? Mau macam-macam. Dengar ini baik-baik. Saya hanya butuh satu hari. Kasih Kristus menguasai hati dan roh saya. Amin. Kenapa? Waktu saya mengalami kasih Kristus, Tuhan engkau baik. Itu saya katakan di doa saya. Alami katakan Tuhan engkau baik. Bukan cuma di mulut, tapi roh kita sedang terbuka mengizinkan kasihnya itu menguasai. Enggak masuk pikiran, tapi kita bisa rasakan kasih itu. Memang ada hubungan dengan iman. Akhirnya kita percaya, aku percaya Tuhan kau sembuh. 1 bulan persis dokter katakan anaknya Bapak sembuh. Duh kok bisa Pak? Duh Pak aku baca itu 6 bulan sampai 2 tahun loh Pak. Kok bisa sembuh 1 bulan? Bapak itu ya anaknya sembuh malah gak seneng ya apa sih? Iya yang betul. Iya Pak sih sembuh. Coba menerangkan bla 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 bla. Ada teman saya yang ngikuti saya, mengikuti kami anak-anak kami ini, dia konsultasi juga ke dokter lain. Hasilnya dia minta dikirim ke temannya, Lalu saya ngomong sama teman saya namanya Cin, dokter ngomongnya sembuh ya Cin. Cik tak tanya no ya, ngomong sama temannya dokter. Bener,
Anake kancamu pendeta iku mujizat iku. Ini sembuh wis. Wis sembuh itu sembuh sudah, sembuh. Secara ilmu medis itu sembuh. Tanda-tanda ilmu medis itu menunjukkan bahwa anak ini memang sembuh. Sembuh, udah sembuh. Enggak perlu nunggu 6 bulan, 1 bulan. Halo? Amin? Ya? Wow. Tuhan kita luar biasa. Amin? Lanjut, yang ketiga. Nah, yang terakhir ini ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa nih ya? Apalagi ya Tuhan, saya siapkan ini. Apalagi Tuhan. Artinya begini. Dipenuhi artinya dikuasai. Merelakan diri untuk dipimpin. Yang kedua, dipenuhi artinya diubahkan. Mengalami pembaharuan pikiran dan karakter. Apa maksudnya? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dan seterusnya dengan kata dipenuhi. Kita harus penuh dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kira-kira Yesus disalib itu enak enggak? Halo? Kemarin waktu Paskah saya ungkapkan semua. Saya dapat di internet memang sih. Apa yang dialami oleh Yesus disalib. Wah, berat Bapak Ibu Saudara. Sangat berat. Sangat berat. Tapi Yesus memilih jalan salib supaya Bapak Ibu Saudara saya diselamatkan. Amin. Amin. Perkara cicilan sama salib, aduh. Halo. Lebih berat salib. Amin. Luar biasa. Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau Bapak mau lihat Tuhan bekerja jauh lebih banyak dari apa yang Bapak Ibu pikirkan dan doakan. Lihat. Harus penuh. Relakan diri dipimpin. Rela dipimpin oleh Tuhan. Masuk dalam lembah kelam. Tidak apa-apa. Yang penting gadamu dan tongkatmu ada buat aku. Amin. Haleluya. Masuk dalam situasi yang sulit. Tidak apa-apa Tuhan. Yang penting engkau ada bersama dengan aku. Rela. Lalu berikutnya apa? Diubahkan. Ya. Dari ayatnya gitu kan. Dikatakan kan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Semua. Kita tuntut gini. Apa yang Tuhan tuntut dari kita? Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di surga. Sempurna. Artinya apa? Tuhan mau karakter kita diubahkan. Tuhan mau pikiran-pikiran kita yang kita orang pahit itu pasti merasa benar. Ya. Orang yang pahit itu selalu benar. Pasti itu. Nggak ada orang kepahitan itu merasa, yo aku salah, oh enggak akan pahit. Orang pahit itu merasa benar. Apapun alasannya pokoknya aku paling benar. Tuhan mau kita diubahkan. Karakter apa yang muncul dari kita ketika kita kan? Harusnya karakter Kristus yang muncul. Amin. Amin. Pikiran apa yang pertama kali muncul ketika kita mengalami masalah yang berat? Harusnya pikiran Kristus. Amin. Apa yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu diberkati? Bukan tuh foya-foya. Harusnya Kristus yang dimuliakan. Amin. Haleluya. Terakhir. Kita mengenal Tuhan bekerja, kita akan mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tema saya hari ini. Yang pertama, libatkan Roh Kudus sampai iman kita berakar kuat. Amin. Lalu yang kedua, hidup dalam kasih Kristus. Enggak ada lagi ketakutan. Yang ketiga, dikuasai dan diubahkan terus menerus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebab